menjelaskan isyarat tentang adanya larangan, adanya perintah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan dari tambahan sedikit menambahkan dari materi tentang media pembelajaran dalam Al-Qur'anul Karim. Kita lanjutkan dengan sesi diskusi atau mungkin tanya jawab atau tambahan-tambahan dari faedah-faedah yang ada di sekitar tafsir surat An-Nahl ayat 78 dan juga Al-Alaq ayat 3-4 agar menambah wawasan kita dalam memahami Al-Qur'anul Karim. Jazakumullah khairan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Mungkin kalau ada dari teman-teman yang mau menambahkan atau memberikan faedah, dipersilakan. Ya, monggo silakan Bapak Ibu bertanya, monggo. Mohon izin, Ustaz, mau bertanya, Ustaz. Insyaallah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin. Ini terkait dengan media ini, landasan penggunaan media pendidikan. Ini ada dalam di zaman Nabi Adam alaihissalam di dalam surah Al-Maidah ayat 31 tentang penggunaan media pendidikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fab'atsallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi. Yang artinya, kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil, liyuriyahu, memperlihatkan kepadanya bagaimana aduhai celakaku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia seorang di antara orang-orang yang menyesal. Ini Masya Allah, bagaimana ada penyesalan pembelajaran dari dua bersaudara ini, kakak beradik, Habil dan Qabil, dan juga setelah mendapat pembelajaran dari burung gagak itu, terlihat ada penyesalan yang sangat karena sudah membunuh saudaranya Habil. Pertanyaannya adalah terkait dengan penggunaan media ini. Dalam hal ini, dalam ayat ini, jenis media pendidikan itu dalam ayat ini yang mana gitu? Apakah dengan hardware atau yang software gitu? Demikian, syukran, barakallahu fikum, jazakumullah khair. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz Surip yang telah memberikan atau meramaikan diskusi ini. Tafadhol Ustaz Riza ya. Mungkin pertanyaannya jelas, Ustaz? Jelas. Ya, baik. Jadi itu adalah yang dibahas bagaimana Allah mengajarkan kepada Qabil kaifa liyadfan akhahu ba'da qatlihi kan. Dalam Al-Muyassar juga dibahas itu. Kebingungan, akhirnya Allah mengirimkan dengan skenario takdirnya burung yang menggali tanah untuk menguburkan, ya. Kira-kira masuk kemana? Kalau menurut analisis kami, karena peristiwa itu bisa dilihat secara zahir, maka termasuk dalam pembelajaran virtual, pembelajaran visual yang menggunakan absor, dilihat langsung, ya. Kemudian perilakunya, ya berarti termasuk yang hardware, ya. Kemudian prosesnya menggunakan juga aspek yang kedua, software, bagaimana dicontohi dengan praktek.
gitu ya. Jadi kalau proses tadi Nabi menjadi qudwah bagi umat, ini yang dijadikan media oleh Allah hewan. Nah, kalau hewan ini termasuk pembelajaran melalui ayat kauniyah berarti. Ya, melalui ayat kauniyah Allah kirimkan ya sebagai tanda-tanda kebesaran Allah sehingga menjadi inspirasi, menjadi ilmu baru untuk Qabil untuk menguburkan saudaranya yang telah terjadi pembunuhan sebelumnya. Maka menurut analisis kami, silakan mungkin bisa Ustadz Syarifuddin atau teman-teman yang lain punya pandangan yang sama. Ini dua-duanya ya, karena secara visual nampak jelas contohnya bisa diakses ya. Kemudian peristiwa itu menjadi satu percontohan ya, bahkan tanpa proses penjelasan kan, cuma melihat secara visual saja. Nah kalau menurut Anda begitu. Ya, baik. Jazakumullah khairan. Saya kira sudah cukup. Kira-kira jelas Surip ya. Ada yang lain mungkin menambahkan? Enggak, silakan ya, boleh menambahkan, boleh bertanya kembali atau menyampaikan pertanyaan dan pernyataan. Enggak, Bapak Ibu silakan. Mau nanya boleh? Ya, fadhol Ustaz Arifin. Ustaz Riza. Ya. Afan ini belum bisa nyalain kamera Afan. Iya. Bentar. Terkait dengan media pembelajaran ya. Ana masih teringat ketika pembahasan tentang konstruktivistik dosen Pak Dr. Manpan. Beliau memberikan contoh Umar bin Khattab diberikan kasyaf, diberikan penglihatan gitu ya. Diberikan penglihatan apakah itu given ya, itu kan di pemberian ya, tanpa adanya pembelajaran terlebih dahulu ya, tanpa diajari, tanpa belajar, tanpa diusahakan untuk bisa seperti itu ya, melalui proses-proses yang terukur ya. Akan tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau bisa mengarahkan pasukan pada saat perang Yarmouk, padahal beliau sedang di Madinah. Nah kemudian yang jadi pikiran Ana saat itu, beliau bertanya tentang given ya, kemampuan seperti itu atau ability ya, mungkin ini lebih kerennya, mungkin Ustadz Fitra suka pakai bahasa Inggris ya, ability ya, kemampuan ya. Itu tindak lanjut atau tingkatan setelah pengetahuan gitu ya. Dan tentu saja kita yakin ya mungkin hanya Ana saja yang yakin, meyakini bahwa kemampuan tersebut itu tidak dipelajari dan tidak bisa dipelajari dan tidak bisa melalui proses-proses yang terukur ya. Karena itu pemberian yang istilahnya dibukakan kemampuan seperti itu. Jadi berbeda dengan pengetahuan ya. Jadi berbeda dengan pengetahuan yang tadi disampaikan, memang harus dengan mujahadah ya. Harus dengan mujahadah, proses-proses yang terukur gitu. Jadi kalau misalnya hal tersebut dipahami, menggunakan media pembelajaran apa sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu punya kemampuan seperti itu. Ya, kalau memang misalnya itu dianggap sebagai sebuah hasil dari proses belajar gitu. Nah, menurut Ustadz Riza, apakah kemampuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu melalui proses belajar yang terukur, terarah, sehingga bisa melakukan seperti itu dan bisa diulangi lagi pada lain waktu dan bisa diulang-ulang terus ketika Umar bin Khattab menginginkan itu. Itu Ustaz Riza, bisa dipahami enggak? Pertanyaan. Paham saya paham sekali, banyak pemahaman dari Anda. Jadi mengulik yang pernah kita bahas itu Ustaz.
Kayaknya diskusi hangat yang dulu diulang lagi nih. Diskusinya hangat Jadi, lagi nih. Siap-siap ah. jadi, Ya, jadi udah mohon hangat maaf ini. nih Pak Dr. Abdul Qasim, kami Menghilangkan pernah kantuk, Ustaz. berdebat agak hangat-hangat di mata kuliah Dr. Mampan gara-gara ilmu laduni ya. Sebenarnya udah ada jawabannya, Zat. Ya, Ya, itu silakan, kan Ustaz. eh, eh, saya sepakatlah dengan yang kita bahas itu. Ilmu laduni itu ada ya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah, itu kan kemarin dalil antum ya. Kan proses ketakwaan, meningkatkan taqarrub kepada Allah, maka Allah akan ajarkan ya. Cuman mungkin kita bisa memberikan hat ya, ilmunya apa gitu ya. Nah, mungkin beda dengan khususiyatul anbiya war rusul. Kalau mereka memang mendapatkan ilmu given dari Allah itu yang berkaitan dengan syariat teknis, enggak. Karena buktinya para anbiya tidak pernah nyantri di Arroya kan, tidak pernah ikut sampai syariah di Libya, tapi mereka bisa memberikan jalan ibadah syariat kepada umat gitu. Itulah yang disebut given. Maka kalau ilmu laduni secara teknis keilmuan itu yang ana yakini ada, tapi khususnya lil anbiya wa rusul. Nah, kalau kepada para aulia Allah seperti Umar bin Khattab dan orang-orang soleh lainnya, mungkin kalau kita boleh dalam istilahan lagi seru kayaknya tuh. Bu Lilis, mohon di mute Bu Lilis. Bu Lilis. Ya, maka itu media yang digunakan seperti contoh Umar bin Khattab adalah al-afidah, melalui pendekatan hati, tazkiyatun nafas, meningkatkan ketakwaan, takarub kepada Allah. Allah berikan kamu ilmu laduni, tapi kita batasi ilmu laduninya bukan ilmu yang bersifat hukum syariat, tetapi adalah kegemilangan hikmah dalam memutuskan. Makanya waktu perihal Umar itu kan diberikan ilhamnya yang terbimbing ya, sehingga mendapatkan kemenangan saat itu ya, mirip dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, diberikan oleh Allah given yang kecenderungan kepada kebenaran gitu. Ya, akhirnya diberikan, maka aspek yang dia pakai adalah al-afidah, pendekatan hati, tazkiyatun nafs kepada Allah, sehingga Allah bimbing dia untuk berperilaku atau menelurkan sebuah pemikiran fikrah thayyibah berdasarkan bimbingan Allah. Kayak itu dia tepat. Makanya kadang ada orang yang bilang gini, kalau orang makin dekat sama Allah, ngomong dikit aja, terus langsung menginspirasi orang yang dengar. Saya dulu diajarin sama Kiai, kalau kamu pengen ngisi pengajian, banyak tilawah dulu, supaya apa? Ngomong kamu tuh ada unsur hikmahnya, ruhiyah kamu tuh dicas gitu ya. Itu pendekatannya kan hati gitu ya, sehingga itu termasuk media pembelajaran. Hati itu bagaimana guru-guru ini bisa ketika mengajarkan kepada para peserta didiknya, dia keluarkan dari hati, semuanya ikhlas dari hati, Allah akan memberikan dia given, yaitu perkataan yang mu'athir ala qulubin nas, membekas di hati manusia. Nah itu kalau saya bilang, menurut analisis kami, termasuk aspek media belajar adalah fuad, hati yang dikuatkan sehingga cenderung dalam memutuskan semua itu lebih dekat kepada kebenaran. Jadi al-fuad atau afidah. Nah, jadi tadi dosen Pak Dr. Abdul Qasim mungkin lagi nggak mendengar nih. Jadi mohon maaf nih Pak dosen, kami pernah bahas ini, debatnya hampir agak hangat di mata kuliah teori komparatif tentang ilmu laduni di mata kuliah Dr. Mampan. Rupanya biar jadi seru dan hangat lagi di sini, sama Ustaz Arifin ditanya ulang nih. Provokasi ilmu ya. Nggak apa-apa, saya bahagia sekali. Itu banyak sekali ilmu di diskusi yang bisa didapat dengan teman-teman. Jadi kita lebih tajam dalam argumentatif kan. Kurang lebih gitu Ustaz Arifin. Puas nggak puas, mudah-mudahan puas. Baik, siap.
Silakan yang lain teman-teman mau nambahkan sebelum mungkin 10-15 menit lagi kita berikan kepada Dr. Abdul Qasim untuk sesi materinya. Ustaz Nia, tafadhol. Hadir. Masya Allah mumtaz. Amana musyahid wa mustami. Salawat ya Ustaz ya. Mumtaz. Mungkin pengen saya dari kemarin pernah yang Ustadz Ardi itu membahas tentang apa ya salah satu instrumen pembelajaran mana yang lebih potensial, ya simai atau basori ya. Makanya teman-teman mungkin yang praktisi pendidikan, kita pernah punya murid yang ketika menggunakan media dengar itu dia lebih nyantol. Tapi ada yang dia tuh harus ya, berarti kalau yang media dengar ini dia harus ditalkin banyaknya. Doa-doa, hafalannya, hadis-hadisnya, medianya talkin. Tapi ada anak didik kita yang lebih potensial di absor. Dia harus lihat sendiri ayatnya, dia menghafal secara mandiri, dia melihat teksnya, atau dia men-screenshot teks-teksnya di dalam otaknya. Makanya dalam teori menghafal Quran kan salah satunya UYM, Ustaz Yusuf Mansur bilang, teorinya adalah kamu memfoto ayat sehingga terbayang ayat-ayatnya, bentuk harokatnya. Mungkin nanti ada diangkat lah dari teman-teman yang bisa memperdalam tesis ini, malah peluang as-sam'u dengan absar yang lebih punya keunggulannya dalam penerapan atau media belajar ya. Ini jujur aja saya penasaran, cuman belum sempat menggali gitu. Mana yang lebih potensi? Karena Rasulullah itu lebih banyak titik berat di as-sam'u kan, waktu pertama tanzil wahyu kan, pertama kali turun lebih banyak as-sam'u ya. Mau absor kan mushafnya belum jadi waktu itu. Tapi anak kira Rasulullah SAW itu menggabungkan 3 Ustaz. Iya. Ru'yah sama juga kinestetiknya. Seperti contoh misalnya sallu kama ra'aitumuni usolli, lihatlah salatlah kalian seperti lihat aku salat. Atau khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Jadi kan dengan contoh modeling, jadi dengan semacam juga melihat, juga langsung mempraktekkan juga. Jadi ada kinestetiknya juga di situ. Jadi campuran ya di situ. Saat malam diulangi lagi tadi, kepotong itu. Oh, yang dari pertama antum baru ngomong langsung putus. Oh gitu. Ya di sini hujan terus nih, Zat. Masalah. Iya. Jadi gini, menurut Ana, setahu yang Ana tahu ya, Rasulullah SAW itu menggabungkan 3, bahkan yang mungkin sekarang di apa namanya metode belajar modern itu, baik visual ru'yah ataupun secara audio atau audionya, apa namanya simainya, dan juga bahan kinestetiknya, psikomotornya, ya, di mana Rasulullah SAW diantaranya suruh, contohnya Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat. Jadi kemudian juga langsung praktek ketika itu haji, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian, tiru, langsung praktekkan, kinestetik gitu ya. Jadi menggabungkan ya, dengan melihat juga langsung mempraktekkan. Jadi pembelajaran yang Rasulullah SAW ajarkan 3 ya, tiga itu, tiga-tiganya dipakai oleh Rasulullah SAW sebagai wasilah perantara atau metode pembelajaran. Wallahu alam. Ustaz Riza malah ngilang ya. Terputus Ustaz Riza. Atau Ana yang terputus. Oh, hilang lagi Ustaz. Bisa katakan pada Ustaz Riza tadi. Saya kayaknya keputus lagi tadi. Kenapa Ustaz? Jadi waktu antum jelasin, punya saya yang tiba-tiba laptopnya mati. Ini sekarang pakai handphone. Ini mungkin ditulis di grup nanti sama Ustaz Arif.
Baik, yang lain teman-teman mungkin bisa memperkaya pembahasan kita. Tafadhol teman-teman yang lain. Apa sudah cukup? Kalau sudah cukup, kita langsung Baik, kalau memang sesi. dikira sudah cukup ya, kita mungkin akan beranjak kepada sesi inti yang berikutnya yang kita bisa istifadah sebanyak-banyaknya. Saya mewakili kelompok 6 dan Ustadz Ahmad Syarifuddin, mohon maaf. Namanya sehari 2 kali makalah pasti otaknya terbatas ya, dan penyampaiannya jadi harus berbagi-bagi. Kami Al-Faqid dari kelompok 6 mohon maaf kepada dosen pembimbing dan teman-teman sekalian kalau dirasa ada kekurangan, dan kami banyak mengambil faidah dari tugas-tugas ini dan diskusi kita. Nah, sekarang kami serahkan kembali kepada Ustaz Dr. Abdul Qasim untuk memberikan materinya. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri lisani qawli waj'alni wasiqan min ahli wa ya rabbi bil ikhlasi khalis qulubana minasyirki wal isyani haqqan taqallas. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih ke pemakalah hari ini ya. Terus terang saya banyak informasi, banyak ilmu dari presentasi hari ini, dan sambil mencatat poin-poin yang memang penting ya dari diskusi ini. Suara saya jelas Bapak Ibu? Jelas. Mudah-mudahan ya, ini baru turun hujan, ada petirnya, ini mudah-mudahan lancar sampai akhir. Baik, hari ini sudah masuk ke media pembelajaran ya. Media dalam sebuah pembelajaran itu diartikan sebagai alat bantu untuk membantu proses pembelajaran. Yang namanya alat bantu idealnya adalah memudahkan dalam hal pemahaman teori. Jadi prinsipnya yang namanya media itu harus membantu memudahkan proses pembelajaran, memudahkan dalam hal memahami, memudahkan dalam hal penguasaan materi. Kalau adanya media justru mempersulit, jadi lebih ribet atau bagaimana, itu sebetulnya keluar daripada substansi media dalam pembelajaran. Contohnya misalkan seorang guru mau menggunakan media gambar. Gambarnya bikin sendiri di papan tulis. Ternyata gambarnya tidak bagus. Ya. Yang tadinya mau menggambar kuda malah seperti kucing di papan tulis. Nah, itu kan menimbulkan ambigu di peserta didik. Justru itu bukan mempermudah, tapi malah mempersulit. Nah, saya kira media pembelajaran itu secara substansi prinsipnya adalah mempermudah dalam proses pembelajaran. Nah, baik, ada 2 ayat yang ada di silabus, kemudian ada tambahan dari saya selain 2 ayat tersebut. Baik, kita baca bersama-sama. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Ayat ini kita pelajari juga pada materi proses pembelajaran ya. Ayat ini muncul lagi ditinjau dari perspektif lain, dari sisi media ya. Jadi subhanallah, Al-Quran itu ayatnya satu bisa dilihat dari berbagai multi persepsi, multi interpretasi tergantung sudut pandang yang digunakan untuk melihat ayat tersebut. Nah, kemarin ayat ini kita jadikan sebagai acuan dalam proses pembelajaran. Hari ini ayat ini menjadi acuan untuk kita menentukan media pembelajaran. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Allah
Allah memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Nah, ini tafsirnya. Faida abstoro atiflu syai'an aw sami'ahu irtasama fi khiyalihi ma'iyata dzalikal mubsori wal masmu' fayasiru husulul hawasis sababan li huduri mahiyatil mahsusati fil nafsi wal aql. Ini dalam tafsir Al-Lubab. Apabila seorang anak melihat sesuatu atau mendengarnya, maka dia seakan-akan membuat gambaran dalam pikirannya. Ya, irtasama itu menulis, menggambar dalam benaknya tentang hakikat sesuatu yang dilihat dan didengar. Lalu sesuatu yang diperoleh dan dengan panca inderanya itu menjadi sebab adanya hakikat sesuatu yang diindra tersebut dalam hati dan akal. Artinya sesuatu yang diindra oleh penglihatan dan pendengaran, konon itu adalah sesuatu yang akan melekat dalam hati dan pikiran. Termasuk dalam proses pembelajaran, ketika seorang siswa mendengar penjelasan guru, melihat dengan mata kepalanya terhadap materi-materi pembelajaran, itu adalah sesuatu yang akan hadir di mana fin nafsi wal aqli, ya, yang akan hadir melekat dalam diri dan dalam hati dan akal peserta didik. Maka dengan prinsip ini, dengan prinsip bahwa sesuatu itu akan melekat dengan penglihatan dan pendengaran, dengan prinsip bahwa sesuatu itu akan melekat karena dilihat dan didengar, maka seorang guru ataupun pelaksana pendidikan berupaya untuk menciptakan media pembelajaran. Media pembelajarannya apakah media audio, media audio memang kolaborasi gabungan antara audio dengan visual yang disebut dengan media audio visual. Media audio contohnya misalkan ketika belajar di PAI belajar makhorijul huruf misalkan, ya, tentang artikulasi huruf-huruf bahasa Arab. Bisa dari nyanyian alif ba ta sa jim ha kha dal za ro zai sin sin sod do ko do ain gin fa ko kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Didengar coba ya, kalau anak suruh menghafal alif ba ta sa jim ha dengan biasa saja, saya yakin akan beda kalau huruf-huruf hijaiyah itu disampaikan dengan nyanyian. Contohnya misalkan 25 nabi, kalau dihafal satu persatu agak sulit, tetapi dimasukkan ke irama lagu, insya Allah itu akan membantu proses menghafal siswa kita terhadap 25 nabi. Saya lupa lagunya. Adam, Idris, dan Hud, dan seterusnya. Belajar bahasa apalagi ya, kalau saya di bahasa Arab itu lagu-lagu yang up to date itu diterjemahkan ke bahasa Arab. Ayo Ting Ting saja di bahasa Arab kan ke sana membawa alamat zihar dan ijaban kifamil lil unwan, itu audio ini luar biasa ya, sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Sehingga nanti anak ya belajarnya akan fun ya, akan happy, akan senang karena dengan media audio ini. Tadi dulaban indomie ma vitamin thayyibah al jasadu sihatu wa indomie fi kulli yawm. Itu kan, itu lagu Indomil sederhana tetapi itu mengajarkan kosakata ke dalam bahasa Arab kepada anak-anak ya.
Itu luar biasa ini media audio itu yang diajarkan oleh itu apa namanya audio ya, memanfaatkan fasilitas pendengaran. Kalau huruf hijaiyah ada satu lagi, huna nafroh, hunaka nafroh, fi ayyi makanin nahnu nafroh. Huna nafroh, hunaka nafroh, fi ayyi makanin nahnu nafroh, abata sajahaho. Dagaro jasa saso doto doa gopako kalamana wa ayah. Banyak sekali ya. Itu media audio yang diajarkan atau dipesankan oleh Allah As-Sam. Kemudian yang berikutnya al-absar, media visual. Media visual itu yang bisa dilihat. Ya. Contoh kita ngajarin gerakan-gerakan sholat, gak usah banyak ngomong, tempelin aja di dindingnya gambar ruku bagaimana, gambar sujud bagaimana, gambar duduk di antara dua sujud bagaimana kakinya, tangannya bagaimana. Tanpa guru capek-capek menjelaskan ke siswa, suruh lihat gambarnya. Tapi sekali lagi gambarnya harus yang jelas, gambarnya harus yang bagus. Kalau tidak bisa menggambar sendiri dengan bagus, cari saja gambar-gambar yang sudah ada yang bagus sehingga tidak menimbulkan multi understanding di kalangan siswa-siswi kita. Itu media visual. Kemudian lihat peta ya, posisi-posisi daerah negara ya, ada itu kan bola dunia gitu ya, dilihat saja itu kan sangat membantu gitu ya. Ngajarin mufradat gambarnya bisa. Atau kolaborasi media audio visual. Ini berupa film-film. Guru PAI mau menjelaskan tentang hari kiamat. Suruh nonton aja, kan sudah ada sekarang ya film tentang kiamat. Bagaimana bumi, bagaimana bulan, bagaimana bintang saat pada hari kiamat. Akan sangat mudah kalau langsung memang anak didik kita itu melihat audionya, suaranya ada, visualnya juga ada ya. Itu salah satunya dalam film ya. Film itu salah satu media audio visual yang mengkolaborasikan antara pendengaran dan penglihatan. Kisah Nabi ya, ada sahabat film Umar bin Khattab. Itu sebetulnya membelajarkan orang-orang dengan audio visual. Karena tadi prinsipnya, kenapa As-Sam wal Absar tadi ya, ketika sesuatu itu dilihat dan didengar langsung dengan indranya, itu akan melekat fin nafsi wal aqli ya, melekat dalam hati, dalam jiwa dan juga melekat dalam akal pikiran. Minimal tidak mudah lupa ya kalau kita membelajarkan menggunakan media audio visual ya. Kalau di UIN dulu ada penelitian dosen bahasa Arab dengan dosen yang menciptakan robot untuk mengidentifikasi kesalahan pelafalan mahfuz. Ya. Jadi ketika seseorang melafalkan huruf hijaiyah, ketika salah maka robot itu akan bereaksi. Itu pentingnya kan dalam bahasa Arab itu setiap huruf itu punya pelafalan masing-masing. Ada ha, ada ha, ada dal, ada zat. A'udzu itu artinya aku berlindung. Kalau pakai za, kalau pakai dal, a'udzu itu artinya pulang. Ya, seperti itu. Nanti hati-hati kebawa ke bahasa Sunda. Mau kemana Kang? Mau beli kalafa. Nah itu ya salah ya, itu menggunakan ngomong Sunda pakai lahjah Arabiyah. Jangan begitu, tidak boleh. Likulli lughah nidhamun. Setiap bahasa memiliki sistem yakhtaliful ba'du ma'al ba'd. Sistem satu bahasa berbeda dengan sistem bahasa yang lain, dan itu bisa diajarkan dengan perangkat media audio gitu ya. Nah itu ya, ini tentang media dalam pembelajaran. Kemudian yang ayat kedua ini Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ya. Yang mengajar manusia dengan pena. Ya, pena itu sebagai wasilah at-ta'limiyah, media pembelajaran. Tapi yang dimaksudkan ini menurut tafsir Khazin kalau tidak salah al-khat wal kitab. Jadi pena itu maksudnya adalah menulis
Ya. Kenapa menulis allati biha tu'rafu al-umur al-ghaibah? Dengan menulis kita bisa mengetahui al-umur, urusan-urusan yang gaib, urusan-urusan yang tidak bisa dilihat. Contoh kita mau masuk ruangan, ya. Kita nggak bisa melihat apa yang ada di ruangan tersebut. Tetapi di pintunya ada tulisan, oh di ruangan tersebut ada 3 ekor anjing, 3 ekor serigala. Walaupun kita tidak bisa melihat isi yang ada di ruangan tersebut, tetapi di dinding pintunya itu ada tulisan yang menjelaskan ini ada serigala, ada singa dan sebagainya. Maka bil kitabatu tu'rafu al-umur al-ghaibah. Dengan adanya tulisan tersebut, kita bisa mengetahui apa namanya sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kita. Wa fihi tanbihun ala fadlil kitabah. Dan ini sebagai peringatan betapa mulia, betapa baiknya kalau kita bisa menulis. Lima fihi minal manafi al-azimah. Kalau kita mampu menulis apa saja, itu ada al-manafi al-azimah, manfaat yang besar. Di antaranya dubitot al-ulum, ilmu itu bisa tercatat rapi. Ada buku, ada kitab, ya. Imam Ghazali berapa banyak karyanya, itu kita bisa nikmati karena kita karena tulisan. Waduwinat al-hikamu, ya, hikmah-hikmah itu bisa disusun. Wabiha urifat akhbarul madin. Dan dengan tulisan apa informasi-informasi kisah-kisah masa lampau bisa kita tahu. Bagaimana kisah Nabi dulu? Ya, saya ada bukunya Al-Yaum An-Nabawi, keseharian Nabi dari mulai bangun sampai tidur lagi. Nah, kita tahu keseharian Nabi itu dari mana? Dari orang yang menuliskan. Urifat akhbarul madinah, kisah sahabat, kisah para ulama dan sebagainya. Ya, kalau para linguis, para kisah Ibnu Jini, kisah itu diri ada Tabaqatun Nuhat, ya. Dan masih banyak lagi. Itu berkat adanya pena atau kita diberi kemampuan menulis. Wa ahwalihim, perilakunya, wa sairihim, perjalanan hidupnya, wa maqalatihim, karya-karyanya. Walaulal kitabah mastaqama amruddini wad dunya. Kalau tidak ada tulisan, maka tidak akan tegak ambil urusan agama dan urusan dunia. Ya, urusan dunia dan urusan akhirat kita bisa menerima informasi yang berkenaan dengan dunia dan akhirat dari media tulisan. Berikutnya al-qalamu, ini sama dengan yang disampaikan tadi. Al-qalamu ni'matun minallahi 'azim. Laulal qalamu lam yakun dinun wa lam yaslah aisy. Ya, jadi kalau tidak ada tulisan, ini tidak akan beres urusan dunia kita ini. Kehidupan kita akan tidak sistematis kalau memang kita tidak berpedoman kepada naskah-naskah tulisan. Ya, tulisannya tentu ini al-qanun, undang-undang dan sebagainya. Nah, ini ada tambahannya, li'anal qalam yanubu anil lisan wa la yanubul lisan anhu. Ya. Kolam atau pena atau tulisan itu bisa menggantikan lisan. Ya. Ketika mohon maaf Bapak Ibu misalkan membawa nilai dari saya kepada siswanto, tanpa Bapak Ibu bicara membawa selembar yang ada tulisan dari saya, tanda tangan dari saya, Pak Siswanto pasti langsung percaya. Walaupun Bapak Ibu tidak menggunakan lisan. Kolam yanubu anil lisan. Tetapi wala yanubul lisan lisan sebaliknya tidak bisa menggantikan lisan. Kata Bapak Ibu, Pak Sis, kata Pak Kosim, nilai saya A. Pak Sis nggak akan percaya. Harus ada hitam di atas titik. Harus ada tulisannya, harus ada tanda tangan dan isinya. Nah itu ya, itu luar biasa dampak tulisannya. Pejabat, tulisan dan memo dan tanda tangannya itu luar biasa, bisa mengguncangkan negara, bisa mengguncangkan daerah. Ya.
Li'annal qalam yanubu anil lisan wala yanubul lisan an. Ya. Jadi tidak bisa lisan itu menggantikan lisan dalam beberapa kesempatan. Nah, jadi media ataupun dalam proses pembelajaran kita semua baik guru atau murid harus memanfaatkan alat tulis. Ya. Ilmu yang kita tahu hari ini, ilmu yang kita hafal hari ini, belum tentu kita masih mengingatnya besok, lusa, bulan depan, tahun depan. Maka ketika kita lupa dan kita masih menyimpan tulisan kita, nah, itu akan sangat bermanfaat bagi kita. Maka Allah mengajarkan bahwa dalam pembelajaran gunakan media pena untuk mencatat ilmu-ilmu yang kita dapatkan, ilmu-ilmu yang kita pelajari. Al-ilmu saydun, ilmu itu bagaikan binatang buruan, wal kitabatu qaidun. Menulis adalah pengikatnya, biar tidak kabur, biar tidak lepas, biar tidak lari. Qayyid suyudaka bil khilbal wasit. Ikatlah buruan kalian dengan tali yang kuat, yaitu dengan cara menuliskannya. Ya, betapa pentingnya media alat tulis dalam sebuah proses pembelajaran untuk menghindari dari sifat manusia yang berubah. Nah, berikutnya ini tambahan ya, ini tidak ada di silabus. Ini dari buku saya ada buku visualisasi media pembelajaran dalam Al-Quran. Ini ada ayat-ayatnya. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Di sini al-malu ni'matullahi 'alan nasi wa syukuha infaquha fi sabilillah. Harta itu adalah nikmat dari Allah dan cara mensyukuri nikmat harta tersebut infaquha dengan cara menginfakkannya di jalan Allah. Wal qimah al-haqiqiyah lil mal ayyadiyah hibatan istimaiyah. Nilai yang sebenarnya dalam harta kita itu adalah ketika kita bisa menggunakannya untuk kepentingan sosial. Sodako, membantu orang, ya. Itu adalah nilai yang terdapat dalam harta kita. Kemudian wahadal masal ablagu fil nufus. Ini adalah perumpamaan. Perumpamaan ini ablagu. Ablagu itu lebih balik, lebih mengena, ya. Balagu balik mengena kepada tujuan. Ya. Wahadal masal ablagu fil nufus. Ya, perumpamaan ini bisa lebih mengena fil nufusi dalam jiwa. Pindikri ada di satu mi'at dibandingkan dengan menyebutkan 700. Kan tadi ini perumpamaannya kan satu biji punya 7 ranting. 7 ranting, satu rantingnya itu 700. Kalau disimpulkan udah aja 700. Kenapa Allah nggak langsung saja bahwa orang yang menginfakkan hartanya itu dia punya pahala 700. Tapi ini menggunakan redaksi perumpamaan. Perumpamaannya satu biji melahirkan 7 ranting, setiap rantingnya ada 700. Ya. Nah, ini adalah ablagu fin nufus, kata ulama bahasa. Ya. Dibandingkan dengan hanya langsung menjelaskan 700. Fa inna hadza fihi isyaratun ila anna al-a'mal as-shalihah yanmiha Allahu azza wa jalla. Ini sebagai isyarat bahwa amal soleh itu oleh Allah dilipat gandakan di ashabiha bagi orang yang melakukannya. Kama yanizzaru liman badarahu fil ardi thayyibah.
Ya, seperti orang yang menanam biji tanaman di tanah yang subur. Bijinya satu, ketika tumbuh besar pohonnya itu melahirkan berbagai macam atau ratusan puluhan buah. Nah, itulah orang yang beramal soleh juga akan mendapatkan pahala berlipat ganda. Ya. Jadi maksudnya apa dalam media pembelajaran? Bahwa ayat di atas menjelaskan tentang penggunaan media yang konkret untuk menjelaskan sesuatu yang abstrak. Artinya pahala orang yang bersedekah di jalan Allah itu kan abstrak. Abstrak, kita nggak melihat dengan indera kita, tetapi diumpamakan dengan pohon. Kalau pohon kan kita bisa melihatnya. Pohon bisa kita lihat, buahnya bisa kita lihat, kemudian tangkainya, rantingnya itu kan konkret. Nah, benda-benda atau hal-hal yang konkret itu bisa kita jadikan media untuk apa? Untuk menjelaskan sesuatu yang abstrak. Tadi guru PAI menjelaskan tentang kiamat. Ya, kiamat itu kan abstrak ya. Tapi bisa menggunakan media-media yang konkret itu untuk memperjelas dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian berikutnya ada tambahan ayat lain. Ya, yang tadi disampaikan oleh Ustaz Surip ya. Faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhihi qala ya wailata ajaztu an akuna misla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi fa asbaha minan nadimin. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, yaitu Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, oh celaka, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudara ini. Maka jadilah ia termasuk orang yang menyesal. Nah, di sini wadhalika annahu makana ya'lamu kaifa yadfanul maqtul falamma alima dzalika min fa'il ghurab alima anna al-ghurab aksaru min ilman. Ya. Jadi ini Qabil yang membunuh Habil ini tidak mengetahui bagaimana cara mengubur orang yang sudah meninggal. Ya, karena kan Habil ini adalah orang yang pertama kali meninggal di dunia. Ya. Sehingga belum ada kaifiah Allah mengutus gagak ya dalam kisah dalam kitab kisah Al-Quran dijelaskan di sini gagaknya dua ya. Faktatala bainahuma, mereka saling membunuh. Akhirnya satu gagak berhasil membunuh gagak yang satunya lagi, dan setelah itu gagak itu menggali tanah dengan paruh dan dua kakinya, kemudian menguburkan gagak yang telah dibunuhnya tadi. Nah, sehingga Qabil melihat bahwa seperti itulah yang harus dilakukan ketika ada orang yang sedang meninggal dunia. Dan ternyata gagak lebih tahu daripada saya yang dalam ini, maka dia menyesal atas bisa bijahlihi wa adam ma'rifati. Dia menyesal atas kebodohannya dan juga atas ketidaktahuannya. Nah, jadi di sini medianya apa? Ya, dalam buku ayat-ayat pendidikan yang ditulis oleh Dr. Arman, ayat di atas menjelaskan tentang penggunaan media yang belajar dengan fenomena alam, dengan pengetahuan menggali sifat, karakteristik, dan perilaku alam. Ya. Jadi betul tadi bahwa kita bisa belajar dengan cara terjun langsung melihat fenomena yang terjadi di masyarakat. Mau belajar cara mengurus jenazah, sudah langsung saja melihat bagaimana orang tua kita, bagaimana para tokoh masyarakat mengurus jenazah.
dari mulai memandikan, bagaimana mengkafaninya, bagaimana sampai dengan menguburkannya. Karena itu yang ditontonkan dalam Al-Quran ketika Qabil melihat cara menguburkannya seekor burung gagak terhadap rekannya yang meninggal. Nah, ini juga dalam praktik pendidikan. Misalkan guru PAI ingin mengajarkan tentang cara pengurusan jenazah, ya ayo anak-anak ditonton ya untuk melihat proses pemulasaran jenazah ya. Dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan sampai menguburkannya ya. Jadi itu yang media pembelajaran yang dipesankan oleh Allah dalam Al-Quran. Tentunya ayat kita ini sangat terbatas. Ketika kita membaca ayat-ayat yang lainnya yang bisa dipahami sebagai media, tentu itu sah-sah saja. Ini sebagai gambaran dasar untuk kita melangsungkan proses pembelajaran dengan memanfaatkan media yang bisa digunakan. Medianya tadi bisa audio, bisa visual, bisa audio visual, bisa dengan alat tulis medianya, kemudian juga dengan media perumpamaan sesuatu yang abstrak terhadap sesuatu yang konkret, juga bisa menggali dengan fenomena-fenomena yang terjadi di masyarakat. Itu ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan media pembelajaran. Barangkali Bapak Ibu ada yang disampaikan, enggak ya, kita masih ada waktu. Bisa ditangkap Bapak Ibu penjelasannya. Alhamdulillah makin kaya. Silakan teman-teman kalau ada dari yang tadi didiskusikan ataupun ada kasus atau permasalahan baru enggak? Masya Allah, luar biasa. Karena belum bisa masih memukau ini, Masya Allah. Ya, kita sharing ya. Tadi juga saya sama. Banyak ilmu dari makalah, saya akan apa yang saya ketahui semoga bermanfaat. Barangkali ada dari Bapak Ibu pertanyaan atau tambahan, kita insya Allah sama-sama berbagi ilmu. Ayat yang tadi ya tentang perumpamaan orang yang infak di jalan Allah diumpamakan dengan satu butir, kemudian dengan ada 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 biji. Nah itu tadi kata para ulama, kenapa nggak langsung 700 aja gitu ya? Tadi situ justru seninya. Kalau dilihat dari ilmu bahasa itu ada ijaz, ada itnab. Itu menyampaikan sesuatu itu bisa dengan ringkas, bisa dengan panjang lebar sesuai kebutuhannya. Ya. Contoh dialog Allah dengan Nabi Musa ya. Biasanya orang yang saling mencintai ya. Allah mencintai Nabi Musa mencintai Allah, biasanya menggunakan bahasa yang ringkas atau bahasa yang panjang lebar dengan kekasih. Ya. Bapak Ibu dulu dengan kekasihnya kalau lagi ngobrol sedang ta'aruf ya atau sudah menikah biasanya dengan bahasa ringkas atau panjang lebar. Nah, biasanya antara kekasih itu biasanya menggunakan bahasa yang itnab ya. Itnab itu yang menggunakan panjang lebar. Kata Allah, "Matil kabiyamini kaya Musa." Wahai Musa, apa yang ada di tanganmu? Nabi Musa menjawab, "Walahia asoya." Ini adalah tongkat saya. Sebetulnya udah cukup kan informasinya disampaikan, ini tongkat saya. Tetapi karena Nabi Musa ingin lama-lama dengan Allah, maka Nabi Musa menggunakan gaya bahasa yang itnab. Atawaka'u alaiha, dengan tongkat ini saya bisa bertumbuh ya agar tidak jatuh. Wa ahusyu biha ala ghanami, saya mengukurkan daun-daun untuk bisa memberi makan binatang saya.
Waliya fiha ma'arij dan ada manfaat-manfaat yang lainnya. Padahal kalau intinya biasanya cukup, ini tongkat, informasinya tersampaikan. Tapi dalam ilmu bahasa ada yang namanya ijaz dan itnab. Kapan kita bisa menggunakan bahasa yang panjang lebar, kapan kita menggunakan bahasa yang singkat padat. Termasuk tadi perumpamaan itu bisa lebih memperjelas permasalahan. Bapak-bapak ditanya oleh istrinya, Pak, sejauh mana sebesar apa cinta Bapak ke Mama? Oh, pokoknya besar sekali. Nah, itu kan pokoknya besar sekali. Kalau seperti itu kan ya kurang itu ya. Tetapi bisa menggunakan perumpamaan. Mama tahu nggak laut? Luas nggak laut? Nah, cinta Bapak, cinta Ayah lebih luas daripada lautan. Nah, itu kan bisa lebih memperjelas sebuah dialog, sebuah pembicaraan. Tahu nggak kenapa langit ini mendung? Kan kalau bahasa biasa, Mama cantik. Itu biasa. Tapi kan orang bahasa, tahu nggak kenapa langit ini mendung? Karena cahayanya pindah ke wajah Mama. Nah, itu luar biasa. akan beda sekali ya. Ya, kalimatun thayyibah. Ya, itu perumpamaan. Ustaz Riza lagi acara Bandung ya. Lagi acara Bandung, pulang ke rumahnya istrinya ya, bawa oleh-olehnya. Peyem, tahu peyem? Apa ya? Ketika ditanya oleh istrinya, Papa bawa apa dari Bandung? Ini mah bawa peyem. Udah titik aja gitu. Itu akan beda kalau pakai nuansa gaya bahasa yang itnab. Ini mah Papa itu habis acara. Sekalipun kata panitia harus pulang, tapi Papa ingat Mama. Papa pergi dulu naik Grab, walaupun jauh, tapi nggak apa-apa, itu Papa lakukan demi Mama. Bahkan di perjalanan ada hujan, ada petir, itu semua dilakukan demi Mama. Nah, itu kan beda ya, kalau tadi hanya bilangnya peyem aja, dengan ilustrasi-ilustrasi yang luar biasa. Konon katanya semakin orang menggunakan gaya bahasa, itu sebagai ciri orang-orang yang memang punya intelektualitas yang tinggi. Dulu saya melihat berita ketika SBY diundang oleh Abu Rizal Bakri pada ulang tahun Partai Golkar. Abu Rizal Bakri sambutan dalam sambutannya menggunakan gaya bahasa. Kata Abu Rizal Bakri, langit memang sudah membiru, tapi padi mulai menguning. Nah, itu SBY karena orang pintar ya, langsung tahu, langsung tersenyum. Kalau menurut orang asing mungkin biasa aja. Ngapain sih Abu Rizal itu bahas langit dan padi? Tapi kan itu adalah perumpamaan. Ya, biru itu sebagai simbol Demokrat, kuning itu adalah sebagai simbol Partai Golkar. Memang saat itu biru sedang berkuasa, yaitu presidennya SBY, tapi siap-siap Golkar sedang membangun kekuatannya dengan simbolnya warna kuning. Kata Abu Rizal Bakri, langit memang sudah membiru, tapi padi mulai menguning. SBY karena orang pintar juga langsung tersenyum. Mungkin yang lainnya dingin-dingin aja, kayak nggak ada masalah gitu. Nah, jadi semakin pintar orang, semakin intelektualnya tinggi, semakin dia bisa mengolah bahasa untuk memperkaya kualitas komunikasinya. Dan itu dalam pembelajaran menggunakan perumpamaan itu dianggap bisa lebih memperjelas. Kayak tadi ketika kita menjelaskan keutamaan infak, keutamaan bersedekah, itu justru lebih memperkaya, meyakinkan umat Islam akan betapa pahalanya besar ketika kita mampu menginfakkan harta. Itu ya, silakan ada yang ditanyakan. Berarti Pak Dokter kalau kita tambah satu media pembelajaran, satunya dengan tamsil atau analogi boleh ya, termasuk media pembelajaran.
Karena banyak di Quran juga ya innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan. Di ayat yang lain banyak lagi daraballahu mathalan, banyak lagi perumpamaan atau analogi. Di hadis juga ada, saya ingat tuh, jadi Nabi menerangkan kepada mad'unya tentang sholat 5 waktu, orang yang menjaganya, gimana kalau di depan rumahmu ada sungai, sebelum kamu pergi kamu masuk situ, kamu pulang kamu masuk situ, berarti kamu nggak kotor gitu ya. Berarti boleh kita tambah salah satu medianya dengan media penyampaian perumpamaan, tamsil atau analogi boleh kita sebut ya. Ya betul, terutama tadi sebagaimana yang saya sampaikan, menyampaikan sesuatu yang abstrak ya. Jadi sesuatu yang abstrak itu kadang kita membutuhkan analogi. Analogi itu ya perumpamaan tadi. Kenapa kalau sholat duha ini fadilahnya mempermudah rezeki, sholat istikharah untuk mencari pilihan, sholat fardunya sendiri ini untuk apa sih sebetulnya fadilahnya, keutamaannya? Tadi Nabi Muhammad itu menganalogikan ketika di depan kita ada sungai yang airnya bersih, jernih, kita mandi 5 kali sehari. Bagaimana apa yang akan terjadi pada kita? Otomatis ya mandi di air sungai jernih. Selain badan kita fresh, segar, juga bisa membersihkan noda dan kotoran yang ada di tubuh kita. Yaitu kalau misalkan kita sulit ataupun tidak bisa menyampaikan perumpamaan, susah ya ketika ditanya seperti itu. Kenapa sholat duha fadilahnya untuk ini, sholat ini untuk ini, sholat fardunya sendiri sih untuk apa sih fadilahnya? Nah, salah satunya Nabi menggunakan tamsil atau perumpamaan atau analogi yang tadi. Terutama tadi dalam buku tafsir Tarbawi itu memang penjelasan sesuatu yang abstrak ya, kita bisa menggunakan media-media yang mengumpamakan dengan media yang Nah, barangkali ketika kita membaca lagi yang lain bisa jadi medianya bisa lebih banyak ya. Tentu Al-Quran ini sangat kaya dengan yang mukjizat Al-Quran itu dari segi bahasanya, dari segi ilmiahnya, dari segi hukumnya ya. Kata mana Al-Quran ya, al-i'zaz al-Qur'ani min salah satu majali min haitsu lugha, min haitsu al-ilmi, min haitsu al-tasri'. Tentunya Al-Quran ini adalah sebagai sumber ilmu pengetahuan yang komprehensif. Segala macam ilmu ada dalam Al-Quran. Ya, maka semakin kita menggali Al-Quran, semakin kita akan banyak mendapatkan informasi. Silakan Bapak Ibu, ada lagi yang disampaikan? Termasuk perumpamaan orang mukmin dan kafir ya dalam Al-Quran. Bisa diumpamakan dengan nur dan dhulumat. An-nur itu adalah cahaya, dhulumat itu gelap. Itu cahaya itu bukan makna sebenarnya, isti'arah dalam bahasa. Nur di sana adalah al-iman. Ad-dhulumat di sana al-kufru ya. Jadi mengumpamakan keimanan dengan cahaya dan mengumpamakan kekufuran dengan kegelapan. Betapa orang iman itu akan mendapat petunjuk dalam hidupnya, bercahaya, tidak gelap gulita, dan orang yang kafir dia akan tersesat hidupnya karena dhulumat ada dalam kegelapan. Atau al-a'ma wal basir ya. Orang yang buta dan orang yang bisa melihat itu bukan makna sebenarnya. Buta dengan melihat itu tadi al-mu'min wal kafir ya. Orang mukmin dan kafir. Nah, itu apalagi kalau dikait-kaitkan dengan ilmu bahasa ini sangat memperkaya kita ya. Kita menggali ayat-ayat tentang pendidikan, juga kita diselipkan nuansa-nuansa bahasanya, balaghahnya, kemudian semantiknya dan juga yang lain. Ustaz, tadi saya teringat ada selentingan bilang isti'arah, istilah meminjam istilah minal Quran. Jadi
isti'arah itu boleh digunakan untuk apa saja. Jadi pernah ada teman, dia dai muda juga, karena kami di sini masih daerah. Ketika dia khutbah, di ujung khutbah kan biasanya khotib suka membaca innallaha ya'muru bil adli wal ihsan gitu kan. Tapi ada ulama yang innallaha ya'murukum. Berarti kan itu bukan membaca ayat tapi isti'arah min ayatillah gitu kan. Akhirnya dia ketika turun berkhutbah ditegur, kamu nggak betul bacanya, nggak ada kumnya. Kemudian kalau mau baca ayat dengan utuh. Nah, penggunaan isti'arah itu untuk apa aja Ustaz? Apakah kalau dalam khutbah itu kan menurut saya sih nggak masalah ya. Walaupun saya bilang kalau di daerah ya udah pakai aja yang ayatnya lengkap. Mungkin padahal yang menegur beliau itu salah satunya master MAG juga agama, tapi mungkin karena orang tua ilmunya sebatas di daerah belum tahu istilah isti'arah min ayatillah. Kalau kami dulu di Iqad Lugawi itu pernah mempelajari, cuman penggunaannya untuk kapan saja kita boleh gunakan. Kalau isti'arah itu ya apa namanya pengertiannya al-lafzu al-musta'malu fi ghairi ma wudi'alahu li alaqatil musyabah. Jadi kata-kata yang digunakan bukan pada tempatnya tetapi memiliki kesamaan. Ya. Atau dalam istilah ungkapan lain isti'arah itu tasbihun hudifa ahadu tarafain. Perumpamaan tetapi dibuang salah satunya. Apakah yang diumpamakannya atau yang dijadikan perumpamaannya yang dibuang. Ya. Kalau misalkan kita mengumpamakan A seperti B, kalau A dengan B-nya ada, berarti itu bukan isti'arah, itu tasbih. Ya. Tapi kalau kita mengumpamakan sesuatu dan yang dijadikan musyabahnya yang diserupai tidak, itu adalah isti'arah. Ya. Contoh ra'aitu asadan yakhruju alal mimbar. Saya melihat asad seekor singa sedang berkhutbah di atas mimbar. Ya. Nah, asad di sana adalah maksudnya rojulun kal asad. Ya, maksudnya adalah laki-laki yang seperti singa. Kenapa menyerupakan laki-laki seperti singa? Karena punya kesamaan dari segi syaja'ah, dari keberanian. Ya, dari keberaniannya. Jadi di sana hanya ada asadnya saja. Tidak ada laki-laki yang diserupakannya. Padahal kalau ditakdirkan rojulun kal asad, laki-laki seperti singa. Kenapa kita membuangkan seperti itu di alam atau musyabah? Karena ada persamaan keberanian. Dan itu dalam bahasa itu lebih ablagu ya, lebih balik, lebih berbobot ya, tasbih yang memang kita menyerupakan sesuatu tapi yang diserupainya tidak muncul ya, itu isti'arah. Nah, ketika kita isti'arah ini memang bebas ya, kita bisa menggunakan kata-kata saja karena ini termasuk kekayaan bahasa ya. Kekayaan bahasa di mana kita bisa menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, tetapi yang diserupainya tidak dimunculkan. Ya, seperti itu. Jadi ini kalau dalam gaya bahasa lebih balik ya, lebih tinggi ya. Kayak tadi ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Tuhan, tunjukilah aku ke jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Itu juga isti'arah. Ya. Bukan jalan yang lurus, jalan yang sebenarnya. Itu adalah ad-dinu al-Islam, agama Islam. Ya. Nah itu kan kita bisa gunakan dalam dakwah. Ada jalan yang lurusnya saja. Padahal itu adalah agama Islam. Agama Islam itu adalah sebagai atau seperti jalan yang lurus. Ya, seperti itu. Jadi kayak sekarang ya muncul di tengah-tengah masyarakat ya, perempuan disebut cabe-cabean, itu isti'arah menurut saya. Ya. Cabe-cabean menyerupakan perempuan seperti cabe. Apa coba samanya perempuan dengan cabe? Ya, saya melihat di depan hotel itu ada para cabe-cabean. Itu bukan cabai sebenarnya, bukan berarti cabai bergeletakan di depan hotel, tetapi perempuan-perempuan yang seperti cabai. Kesamaannya mana silakan. Apa kesamaan perempuan?
panas. Panas. Ya panas. Panas. Hot. Laki-laki seperti terong-terongan ya. Itu istiarah ya. Ya itu ini Bapak Ibu itu ya ini jadi mulai bahasa apa ya, tapi yang jelas tadi unsur tafsir tentang medianya sudah disampaikan. Itu barangkali Bapak Ibu cukup ya sudah habis waktunya. Barangkali di antara juga ada yang akan menunaikan sholat asar kita semuanya insyaallah. Dan ini pertemuan terakhir di bulan Sya'ban ya, insyaallah kita bertemu lagi di bulan suci Ramadan ya. Oleh karena itu secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mohon maaf lahir dan batin apabila selama kita bersama-sama ini ada bahasa dan sikap saya yang kurang berkenan. Semoga kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan jiwa yang bahagia dan hati yang meriah menyambut bulan suci Ramadan, dan kita diberikan kesehatan, kekuatan. Tentu di sela-sela Ramadan kita masih menjalankan tugas kita, kewajiban kita menjaga. Syukron ala ihtimamikum ila liqafi Jazakallahu khairan ya Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga izin live Bapak Ibu ya. Istarihu. Baik, ana izin live. Assalamualaikum. Ada lag ya. Apa? Mau laptop. Gimana Pak, sukses? Alhamdulillah bisa.